Teman-teman Planters, kembali lagi dengan Rita dan saya Jennifer di Bincang PTPN. Nah, oke, hari ini kita mau lebih apa? seru lagi sih Mei, sebenarnya lebih tentang sosial media. Lalu apa sih hubungan sosial media sama PTPN dan teknologi yang informasi yang sudah kita tahu selama ini gitu kan. Tapi tentu tidak lupa tamu spesial kita Bapak Gani. Iya, selamat datang Bapak. Welcome back Bapak di Bincang PTPN. Seru sekali. Kita akan bahas ini dengan Bapak. Mungkin kita mulai ya, langsung aja ya Pak Gani. Siap. Oke. Jadi kan akhir-akhir ini kalau kita lihat nih, Bapak tuh lagi aktif banget di Instagram dulu. Masa Pak? Sering upload apa ya? Ngepost. Apa Pak nama Instagramnya Pak? Nanti saya follow ya Pak. Oke. Kira-kira kenapa Pak akhir-akhir ini kok jadi aktif? Nah, begini. Sekarang itu ada sosiolog mengatakan sekarang itu zamannya post-truth. Apa Pak? Post-truth itu begini. Ketidakbenaran kalau berulang-ulang menjadi kebenaran. Oh. Jadi substansi kebenaran itu sekarang bukan kebenaran itu sendiri, tapi bagaimana media memframing, membentuk atau mengulang-ulang sesuatu. Jadi barang jelek jadi baik, baik jelek. Itu post-truth. Sejauh post-truth itu kalau kita tidak aware, kita tidak mampu memanage, tidak mampu melakukan upaya-upaya untuk jangan sampai menjadi terbuli atau terframing, maka kita harus paham tentang itu. Jadi begini, perjalanan media massa komunikasi, kita tahu bahwa pada zamannya itu ada media cetak. Sampai tahun 2000 itu media cetak itu menjadi pembentuk opini umum. Koran? Iya, koran. Habis itu televisi, zamannya televisi. Televisi menjadi media mainstream, pembentukan opini umum. Jadi ketika itu maka kalau itu budget iklan itu mungkin 50% di televisi. Perjalanan terus akhirnya mungkin 10 tahun ya, mungkin paling kencang 5 tahun terakhir itu media sosial. Ketika akses informasi, ketika akses mengupload atau mengirim apapun produk komunikasi itu dipermudah. Meta tahu sama Jennifer, mungkin jumlah HP di Indonesia itu lebih jumlah penduduk. Kan satu orang bisa punya 2-3. Jadi itu data itu luar biasa. Lalu yang menjadi masalah adalah kalau kita di media mainstream, apakah itu televisi, media cetak, maupun media resmi online, itu kan di situ ada namanya kode etik, code of conduct. Artinya seorang yang mengupload berita, seorang yang menulis di koran, seorang berpernyataan di televisi, itu bisa digugat kalau pernyataannya mengandung fitnah, ujaran kebencian, pokoknya lain-lain yang terkait melanggar undang-undang ITE. Ya. Tapi persoalannya ketika media sosial yang difasilitasi oleh katakanlah Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, itu bisa menjangkau seluruh pemilik smartphone dan setiap orang bisa menyebar kemanapun. Nah, disitulah masalah. Karena tidak ada etika, tidak ada rambu-rambu, orang bisa mengupload, menyebarluaskan berita-berita tanpa cek and recheck, tanpa melakukan penelaahan. Nah, disitulah saya merasa kita harus paham dan kalau bisa kita ikut mewarnai untuk paling tidak kita untuk mengantisipasi atau memitigasi ketika terjadi berita-berita yang mungkin tidak benar tetapi sudah terlanjur menyebar di media sosial. Hampir tetap begini ya.
mungkin sebulan yang lalu saya mendapatkan pertanyaan dari para pimpinan di atas tentang adanya video yang viral tentang lahan garapan di daerah Sumatera Barat. Saya kirimkan SP, saya kirimkan investigasi ke sana. Sebenarnya itu kasus itu mungkin nggak sampai 5%. Tapi karena yang 90% diam, yang 5% itu akhirnya membentuk opini umum yang diputar balikan. Nah, itu contoh saja, sehingga ini pekerjaan yang tidak mudah. Maka semestinya tidak bisa diserahkan oleh divisi subdivisi atau bagian. Ini mestinya semua kita harus menjadi bagian dari upaya bersama untuk menjaga martabat, menjaga kehormatan PTPN. Jadi itu dimulai dari saya, tapi sebenarnya yang saya harapkan seluruh kita, terutama kalianlah anak-anak muda yang kalau saya sendiri sebenarnya tidak terlalu canggih ya. Kalian yang muda kan biasanya medsos ini kan teknologi informasi kemana dengan jarinya kemana. Itu saya ingin mengajak, terutama para milenial kita itu jumlahnya kan sudah hampir separuh dari pimpinan di perkebunan ini. Jadi melalui milenial ada semacam concern bersama untuk ketika terjadi hal-hal yang menjelekkan PTPN, maunya mereka terpanggil untuk menyampaikan hal yang sebenarnya, mengklarifikasi, bahkan juga positif. Jadi itu memang kita karena begini. Postur itu bukan kebenaran hakiki, tapi kebenaran yang dibangun oleh media, termasuk media sosial. Jadi kalau kita kalah di dalam pembentukan opini umum, ya kita dianggap dibully salah terus. Gitu. Dan itu kan banyak kasus kan, seperti ya banyak kasus para selebriti karena keslip salah ngomong gitu. Jadi intinya saya ingin mengajak seluruh komponen perusahaan ini untuk aware masalah ini. Gitu. Oke Pak. Jadi kita harus lebih berhati-hati, tapi juga milenial harus lebih aktif juga ya Pak ya, tidak hanya berdiam diri saja. Artinya begini, kalau ada berita jelek tentang kita ya kalian yang ikut bantu kita. Bayangkan nggak? Kalau katakanlah karyawan kita 120.000 lah, 130.000 kan ya, karyawan kita 85.000, semua ikut mengupload berita positif. Karena itu dampaknya luar biasa, ya kan? Iya, benar Pak. Dampaknya luar biasa itu. Jadi kalian jangan diam. Jadi kalau misalkan nanti ini perlu, begitu nanti menjelekkan kita cari berita positif itu sebarluaskan ke grupnya kan bisa kan? Bisa terus. Gitu. Jadi ini harus menjadi gerakan masa kita. Jadi apalagi namanya perusahaan, citra perusahaan itu harus dijaga. Iya. Dan suatu saat nanti ketika media sosial demikian ekstensifnya, maka harus jaga ini, karena kalau apalagi kalau kita sudah IPO, kalau berita salah aja langsung bisa ada saham turun. Kalian masih ingat ya tahun berapa ya? Tahun 2020 ada perusahaan nasional yang ditemukan melalui media sosial itu di kebunnya atau di lahan operasinya itu ditemukan orang hutan yang penuh dengan peluru angin, senapan angin. Itu perusahaan itu langsung di-ban di Eropa. Sahamnya turun. Langsung ya Pak ya? Iya, padahal belum tentu siapa yang melalui itu, apakah itu karyawannya atau enggak. Jadi kan hati-hati. Jadi ke depan para milenial saya harapkan menjadi bagian dari ya bukan hasil ya, tapi bagaimana istilahnya media ranger itulah. Media ranger. Yang bertanggung jawab, karena perusahaan ini juga kalau apa-apa dampaknya bukan terhadap saya, tapi terhadap kalian semua. Kalau ada masalah. Itu perlu, tapi bukan dalam artian memutarbalikkan fakta, tapi kita menyampaikan kebenaran kepada halayak. Nah, bagaimana tuh Pak cara mempertahankan juga di citra perusahaan itu Pak? Gimana nih kita nih caranya sebagai sosial media? Takutnya saya upload takutnya salah gitu Pak, nanti kan? Tentu nanti kalau ya makanya gini, memang begini ya, media sosial hati-hati karena ada jebakan dan lain-lain. Tapi paling tidak kalau misalkan
berita-berita yang terkait perusahaan kan kalian tahu. Faktanya misalkan perusahaan ini, kita itu kan sebagai contoh begini. Kalian tahu, ini contoh aja ya. Selama 2 tahun, harga gula di tingkat konsumen di ibu kita, mungkin Meta kalau beli gula, harganya 2 tahun itu nggak naik. Artinya stabil. Itu kerja kita. Yang kedua, ya kan? Yang kedua, ini satu contoh saja. Jadi apa yang kita lakukan itu positifnya kan? Yang bisa sampaikan, kan itu kan. Kemudian yang berikutnya misalkan kita sekarang sedang menjadi oleh Bapak Presiden untuk merintis pembangunan pabrik minyak makan merah yang bisa mengurangi stunting, bisa untuk mensejahterakan petani, itu bisa disebarluaskan. Dan yang lainnya juga banyak. Jadi bagaimana PT PN itu misalkan kita itu dalam setahun itu membayar pajak dan semua kewajiban itu 3 triliun. Pada negara, gitu ya. Kita juga membantu misalkan setiap ada masalah-masalah terkait bencana, kita juga 2 tahun terakhir petani tebu kita bantu sehingga dia senang menanam tebu karena harganya kita jaga ketika harga turun PDPN membeli. Jadi dia dilindungi. Ya itu kan harus dimasukkan. Ya kan. Bagaimana rencana kita ke depan? Tujuannya kita nanti kalau kelapa sawit, minyak makan, kalau terjadi kekurangan pasaran PDPN bisa. Yang itu bagaimana kita? Yang itu kan berita yang tidak berpotensi menimbulkan masalah hukum. Ya, jadi satu fakta yang itu perlu disampaikan. Karena kan mungkin nggak tahu kan. Iya, Pak, nggak tahu Pak. Jadi butuh. Jadi memang di situ nanti perlu barangkali kita melakukan pelatihan-pelatihan untuk milihnya. Kebetulan ini kita kalau nggak salah hari Senin depan ya, kita Senin akan mulai pelatihan tentang media, bagaimana media. Jadi nantinya kalau saya sih menurut saya tidak cukup diserahkan hanya kepada bagian yang menangani media atau katakanlah bagian humas, tapi kalau bisa seluruh kita menjadi humas, seluruh kita menjadi bagian yang ikut melindungi perusahaan melalui media sosial. Sip. Oke, intinya dampaknya sangat berpengaruh ya terhadap cipta perusahaan. Selanjutnya mungkin untuk sosial media udah dulu mungkin ya Pak ya. Mungkin kita lanjut ke untuk ke depan nih Pak. Kita udah mau IPO segala macam gitu ya Pak. Apakah pengaruh perubahan teknologi informasi ini terhadap PTP ini bakal apa ya Pak? Sebuah challenge gitu Pak buat kita kan. Itu gimana tuh Pak cara mengininya? Iya, jadi begini ya. Selain dari sosial media gitu. Teknologi kan maju terus. Iya, teknologi informasi dalam pengertian digitalisasi, itu, Pak. Otomatisasi itu sudah bukan pilihan, keharusan. Kenapa? Konsep globalisasi itu adalah konsep yang menjadikan dunia itu tanpa batas, yang menjadikan dunia itu menjadi satu kesatuan sistem, apakah itu sistem ekonomi, sistem politik, sistem sosial, teknologi. Artinya batas-batas border daripada wilayah negara itu tidak menjadi hambatan untuk terjadinya akulturasi, transformasi, terjadi komunikasi. Jadi itu apa maknanya? Maka tantangan kompetensi itu sudah global. Kembali ke cerita yang awal bahwa perusahaan yang baik, perusahaan yang sustainable adalah mampu menjaga struktur cost-nya, kualitasnya lah. Disitulah digitalisasi. Jadi kita digitalisasi itu keharusan, tuntutan, bukan suatu pilihan. Nah, semua digitalisasi dalam bisnis itu akan kita jalankan. Baik dari mulai di tanaman, pabrik, maupun ke pengambilan keputusan. Bahkan nantinya reward and punishment juga terukur. Tadi saya cerita bagaimana nantinya dosir kalian itu, dosir pekerja karyawan itu nanti terukur semua. Kita bisa tahu, kita bisa. Kalau misalkan sekarang milenial itu katakanlah
6.000 orang, kita tuh sebenarnya kalau ranking berapa tahu gitu. Datanya terlihat. Iya, jadi kemudian semua terukur lah dengan transparansi itu bagus karena nanti semua tidak ada part-part, tidak ada istilahnya bermain di ruang gelap. Semua terukur dan kita harus ke sana. Mekanisasi, otomatisasi itu satu keharusan karena tanpa itu nanti kita nggak bisa bersaing. Jadi sekarang kita sudah mulai bergerak karena akan terus disempurnakan. Tentu itu menjadi hal-hal yang dulu para milenial hanya isi dan karena sekarang dengan platform misalkan di terkait manajemen tanaman tebu, tani bersawit dengan plasma itu sudah kita bisa. Sekarang tuh luar biasa. Jadi menurut saya teknologi informasi di era sekarang itu memberi kesempatan kepada setiap orang untuk mengembangkan dirinya sendiri. Pilihannya adalah mau atau tidak. Kalau menurut saya harus. Jadi saya juga mungkin tidak sehebat kalian, tetapi dalam pengertian kita berusaha juga paling tidak menyesuaikan. Iya, adaptif ya Pak. Menyesuaikan supaya adaptif supaya paling tidak nggak ketinggalan. Yes. Oke Pak, kita nggak berkalah nih. Jadi saya mendorong para milenial untuk jangan sampai ketinggalan lah. Ya kan? Karena kalau kita nggak ikuti ya kita ketinggalan. Kalau kita ketinggalan ya kita tidak menjadi bagian penentu perusahaan ini. Iya. Gitu ya. Baik Pak. Terima kasih banyak loh Pak waktunya hari ini, sangat menyenangkan seperti biasa diskusi dengan Bapak. Oke. Sampai bertemu ya Pak. Terima kasih. Iya Pak, sehat selalu.